Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Komuni KPG dengan jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiadi, Unit Kerja SMA Bina 1 Baraenda Kabupaten Bandung. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1. Pada kesempatan ini, saya mengangkat materi pada bab 3 tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dan bukan submateri memahami pengertian dan dalil dari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mohon saran dan masukan jika dalam proses pembelajaran ini terdapat kekurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Sekarang dulu pelajaran. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan ya. Bapak harap hari ini kalian bisa fokus, ya. Bisa semangat serta menyadari akan pentingnya sebuah pendidikan atau menyadari pentingnya mencari ilmu atau menuntut ilmu, karena di Islam itu atau kita sebagai umat Islam ya, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Mudah-mudahan dengan memahami bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, berharap kalian bisa lebih semangat dan fokus dalam pembelajaran, khususnya sekarang dalam pelajaran PAI dan BP. Ya, untuk selanjutnya kita agar belajar kita berkah, ya, kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan, kayaknya siapa? Boleh ya? Ya, silakan Eko, ditutup dulu berdoa. Belum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sepertinya lumayan banyak ya, dan sepertinya hadir semua ya. Hadir semua? Hadir. Yakin? Yakin. Hadir ya. Berarti total di sini siswanya ada 36. Ya. Ada 36. Oke, berarti alhamdulillah semua hadir semua. Berarti Bapak hadirkan semuanya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi, ada yang tahu nggak apa itu akhlak? Akhlak. Perilaku, Pak. Perilaku. Siapa lagi? Ada ketiga. Ayo, siapa lagi? Udah itu aja? Oke. Pertanyaan kedua. Ada berapa akhlak itu? Ada yang tahu nggak? 3. 1, 2, atau 3? 2. Akhlak apa saja? Wah, akhlak mahmudah ya, dan akhlak majmumah. Ada yang tahu apa itu akhlak mahmudah dan majmumah? Kita bahas bareng-bareng ya. Akhlak mahmudah. Kelihatan kan? Kebaca nggak? Kebaca. Ya.
Akhlak. Ya. Akhlak itu adalah tabiat atau sifat seseorang atau yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dengan diangan-angan lagi. Ya. Itu pengertian dari akhlak. Akhlak itu sebentar ya disebutkan. Ada apa namanya akhlak teh? Tabiat. Budi pekerti. Apa tadi teh? Ada disebutkan? Adab dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya bahwa akhlak itu mempunyai ada dua macam, ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmurah. Kalau akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji atau perbuatan yang terpuji atau sikap yang terpuji. Ya. Kalau secara sederhananya akhlak mahmudah berarti akhlak yang terpuji. Dengan kata lain, akhlak mahmudah yakni perangai dan ucapan baik serta perbuatan yang disenangi. Jadi dari sikap, dari perbuatan, ya terpuji. Contohnya itu kan sikap atau akhlak mahmudah itu ketika kalian bertemu dengan apa di sekolah saya bertemu dengan seorang guru atau berpapasan dengan seorang guru. Kalian sudah pasti semuanya ya, sudah tahu kan? Analisis dulu atau lihat dulu gambar di depan. Nah, perhatikan gambar. Di situ ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Coba kalian perhatikan. Setelah kamu perhatikan, coba sekarang dibagi 6 kelompok. Karena 36 ya. 6 kelompok berarti satu kelompoknya kurang lebih 6. Ya, 6 kali 6 36. Silakan sekarang kalian membuat kelompok untuk nanti bareng-bareng menganalisa tentang gambar ini. Nanti Bapak memberikan LKPD atau lembar kerja untuk nanti kalian bisa jawab. Ya, sekarang silakan dibuat kelompok dulu. Atau aja ya, biar atau gini aja, sesuai diajaran ini aja lah. Ya, nggak usah gundah kita, cuma nanti kalau bisa posisi bangkunya diperkelompokin saja. Ya, so berarti bisa temennya. Lagi mana temennya? 1, 2, 3. Udah apa? Kau kenapa di situ? Oh, temanya. Oke, kita mulai dulu. Kelompoknya mana dulu? Ini aja kelompok 1. Sekarang kan sudah dikelompokkan. Nah, ini Bapak memberikan LKPD. Nanti kalian mengamati gambar ini, terus ditulis hasil dari mengamati gambar. Ya, di sini kan gambarnya yang pertama itu berlebih-lebihan dalam berbelanja. Yang kedua menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga merasa hebat, dan gambar yang ke-3.4 pamer foto di media sosial. Nah, gambar ini nyambungnya atau kalian pahami bentuk atau contoh dari perbuatan tidak terpuji. Nah, di sini ada LKPD ya, ada lembar kerja didik. Nanti kalian tulis kelompoknya. Berarti kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Iya, nggak apa-apa. Jadi ditulis sesuai dengan nama kelompoknya. Nanti anggotanya ditulis di sini.
Ya, kelasnya kalian tulis juga. Nah, di situ kan sebenarnya udah ada gambar ya di APD. Nah, ini biar lebih jelas. Setelah ini kalian amati, lihat petunjuknya ya. Ini peserta didik dibagi menjadi berkelompok dua. Saya informasi terkait materi yang berhubungan dengan gambar di atas. Dari bahan ajar dan instrumen kemudian isilah kolom di bawah ini. Saya bebas ya dari bahannya. Setelah gambar ini bisa jadi pendapat ataupun yang lainnya. Dan diisi di sini ada 4 poin yang harus ada 5 kolom yang harus. Nah, terima kasih hasil dari ini. Ya, Bapak bagikan. Silakan kalian kerjasama. Kalian sisanya kolom kemudian ke belakang. Ada yang kurang dulu nggak kalau gitu ya? Ya, silakan selama kalian bekerja sama berkelompok berunding untuk menganalisis gambar, kalian bisa bertanya apabila ada yang tidak paham. Ya, karena LKPD dinilai ada beberapa aspek ya. Nanti dari kerjasama, dari kekompakan, dari keseriusan itu ada nilainya juga. Kepentingan nanti kalau ya, mulai. Udah beres semuanya ya? Oke. Siapa yang kelompok pertama yang mau presentasi ini? Ganteng loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, kelompok 7 utamanya. Dimulai dari gambar yang pertama, yaitu siapa halnya adalah berpoya-poya. Pengertiannya adalah menghabiskan uang untuk tujuan bersenang-senang, ya, bersenang-senang berakal. Dalilnya Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Surat Al-Isra ayat 26. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sadaqallahu alazim. Oke, lanjut ke gambar yang kedua, yaitu kalau dari kita itu ria.
Pengertiannya adalah flexing atau Pengertian dari ria, flexing atau pamer kekayaan adalah tindakan tercela. ya tercela. Adapun dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, dan apabila mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Contohnya pengen dipuji sama orang, Ya, sholat pengennya salah niat, pengennya dipuji sama orang. bukan lillahi ta'ala. Ya. Selanjutnya Sum'ah. Pengertian dari sum'ah, melakukan amal perbuatan agar didengar orang lain sehingga ia mendapat pujian dari orang itu. Dan adapun dalilnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan membicarakan dan menyakiti hati yang kau beri, layaknya orang yang menimpakan hartanya sebab ria kepada manusia. Contohnya, membaca Al-Quran dengan suara lantang agar terdengar oleh orang lain dan ia dipuji oleh orang itu. Takabur atau sombong. Pengertian dari takabur, merasa diri paling mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Angkuh atau sombong. Adapun dalilnya Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Contohnya, suka memuji diri dan membanggakan dirinya. Oke, Nih, tadi kan saya nanya perbedaan ria dan sum'ah apa? Sama-sama perbuatan tercela, sama-sama ria itu yaitu menampakkan suatu kebaikan yang tujuannya ingin dipuji. Jadi salah niat si orang itu emang ngelakuin hal yang baik, cuman salah niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya karena orang lagi, jadi pengen dipuji bukan karena orang. Oke, ada yang dikerjakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apa itu takabur? Takabur sombong, angkuh. Hah? Balikan takabur. Sombong, angkuh, takabur itu. Baik hati, rendah hati, kebalikannya itu. Udah, cukup. Nah, puas, Om. Jawaban jawabannya. Boros, hemat. Giliran yang ngomong yang lain tadi tuh. Mungkin cukup Jangan sekian. semuanya pertanyaannya. Mungkin cukup sekian Dari kami. presentasi dari kelompok kami. Semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari semua yang tadi di presentasi ke depan tentang sikap ibu berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Ada yang mau menyimpulkan? Atau ada yang mau merefleksikan? Siapa yang mau? Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah presentasinya semuanya alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian realisasikan. Ya. Karena sebenarnya pada zaman sekarang ya, globalisasi, pada zaman era globalisasi ini banyak kebudayaan-kebudayaan yang secara tidak langsung itu masuk ya.
keluar masuk atau banyak yang masuk. Dan kebudayaan itu ada sangat jauh bertentangan dengan keyakinan kita ya. Sehingga hal-hal yang jelek ya, tetapi itu menjadi sebuah kebiasaan dilakukan gitu kan. Seperti halnya berfoya-foya ya. Berfoya itu biasanya membelanjakan harta yang bukan untuk apa yang dibutuhkan ya, tapi hanya untuk sebagai gaya saja gitu kan. Berfoya-foya membeli barang-barang yang sebetulnya itu tidak dibutuhkan, hanya itu menjadi sebuah keinginan ya, karena dengan banyaknya harta. Begitupun dengan yang lainnya, sikap tidak terpuji yang lainnya banyak ya. Tadi ada 5 sikap yang terpuji. Nah, itu memang kalau kita tidak belajar ya, tidak belajar atau tidak mempunyai benteng dalam kehidupan kita atau iman kita lemah, biasanya dengan adanya sekarang dengan kondisi era globalisasi ya, kita cepat terpengaruh ya, cepat tersibgoh kalau bahasa namanya, terwarnai oleh kebudayaan-kebudayaan atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji ya. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari atau mengetahui sikap tidak terpuji itu ya, mudah-mudahan kita semua tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, karena memang sikap berfoya-foya, sikap ria, sum'ah, takabur dan hasad itu adalah sikap tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih semuanya atas keseriusannya ya, kedisiplinannya dalam pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya ada satu lagi, tapi sebelum itu kita rapihkan dulu bangkunya seperti semula biar lebih rapi kelihatannya. Akhlak lingkungan ya, seperti yang ditunjukkan tadi yang kalian presentasikan. Bapak memberikan beberapa soal, silakan kalian isi. Ini soalnya tidak ada, tinggal kalian isi lagi aja. Tapi dibaca dulu. Sudah aja langsung disilang. Jawabannya langsung disilang ya. Ya, sok aja. Dulu kerjakan.
Sudah selesai semua? Dari belakang bisa disimpan ke depan semuanya. Bapak ingatkan untuk minggu depan masih di materi tentang manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalau pertemuan sekarang kita membicarakan tentang pengertian, dalil, dan contohnya ya. Kalau untuk minggu depan masih membahas tentang akhlak mazmumah, namun lebih kepada bagaimana akibat dari perbuatan akhlak mazmumah dan bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tidak terpuji. Yang tadi ada berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, terima kasih atas keseriusannya ya, atas kerjasamanya dalam pembelajaran PAI kali ini. Mudah-mudahan apa yang kalian tadi pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ya, untuk kita semua, juga bisa direalisasikan ya, bisa memahami bahwa sikap tidak terpuji itu sangat dibenci Allah, dan secara tidak langsung kita juga pernah melakukan seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kalian bisa menjauhi perbuatan tercela atau tidak puji ya, tetapi lebih mengutamakan sikap mahmudah, yaitu rendah hati, rendah. Ya, terima kasih untuk semuanya.